Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Pak Supri. Izinkan kami memaparkan hasil presentasi kami dari polyvinyl asetat. Next. Dari pemaparan ini terdiri dari beberapa nama seperti yang tertera dalam layar. Next. Langsung pada pembahasan pertama mengenai dari definisi dan fungsi dari polyvinyl asetat. Next. Secara gambaran umum merupakan suatu polimer karet sintetis atau polimer termoplastik yang biasanya umumnya digunakan pada pembuatan perekat pada industri kayu yang terbuat dari monomer vinil asetat. Nah, untuk fungsi-fungsi sendiri sebagai perekat itu sendiri, terutama untuk bahan-bahan yang berpori, guna untuk meningkatkan kekuatan dari rekatan sehingga dapat ekstra dan cepat merekat lemnya. Nah, untuk yang kedua ada stabilisator yang gunanya untuk meningkatkan daya tahannya terhadap suatu material yang terkena air atau terhadap air. Nah, yang terakhir ada copolimer, di mana suatu dari polivinil asetat ini dapat meningkatkan daya tahan terhadap suatu kelembapan dari material itu sendiri. Next. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat, keunggulan, dan kelemahan dari polyvinyl acetate. Next. Untuk manfaatnya, saat ini telah banyak industri besar dan distributor yang memasarkan bahan ini dalam bentuk padat atau larutan untuk berbagai penggunaan. Penggunaan tersebut diantaranya industri cat, perekat, pelindung dalam industri tekstil, sizing kertas, dan bahan tambahan untuk konstruksi. Penggunaan khusus bahan ini digunakan dalam pembuatan kayu lapis dan papan blok. Hal ini dikarenakan sebagai perekat, bahan ini mampu meningkatkan kekuatan rekat secara ekstrim dan cepat. Material ini juga banyak digunakan sebagai matriks pada pembuatan material komposit sehingga meningkatkan kekuatan material tersebut. Next. Kemudian, keunggulan dan kelemahan dari polyvinyl asetat. Mengingat polyvinyl asetat ini pada umumnya dan sebagian besar digunakan sebagai bahan perekat dalam industri perkayuan. Untuk keunggulan yang pertama, penggunaannya yang mudah, kemudian yang kedua, garis perekatnya baik dan bersih dalam artian transparan dan tidak berwarna. Kemudian yang ketiga, memiliki waktu simpan yang lama. Yang keempat, tahan terhadap serangan mikroorganisme. Dan yang kelima, tidak bersifat mencemari kayu dan tidak meninggalkan bercak. Untuk kelemahannya, yang pertama, polyvinyl asetat ini sangat sensitif terhadap air, maka penggunaannya hanya untuk interior saja. Yang kedua, kekuatan rekatnya menurun seiring dengan adanya panas dan air. Kemudian yang ketiga, kekuatan sambungan dapat reduksi di bawah pengaruh panas. Yang keempat, ketahanan terhadap fatigue rendah dan penggunaannya terbatas. Next. Selanjutnya itu mekanisme reaksi yang terjadi pada produksi polivinil asetat. Next. Mekanisme pada proses produksi polivinil asetat terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu ada inisiasi atau tahap awal. Inisiasi merupakan langkah awal dalam proses produksi polivinil asetat, di mana proses ini melibatkan inisiasi reaksi kimia yang mengubah monomer vinil asetat menjadi polimer polivinil asetat. Inisiasi umumnya dilakukan dengan menggunakan agen inisiator atau sumber radikal bebas seperti benzoil, hidrogen peroksida, atau lauroil untuk memicu reaksi polimerisasi. Nah, dalam inisiator radikal bebas ditambahkan ke dalam pencampuran monomer vinil asetat untuk memulai reaksi polimerisasi. Inisiator radikal bebas ini dapat berubah bahan kimia seperti hidrogen peroksida disebutkan. Nah, ketika inisiator radikal bebas terurai, ia akan melepaskan radikal bebas yang bereaksi dengan monomer vinil asetat untuk membentuk ikatan polimer. Next. Selanjutnya itu ada propagasi. Nah, propagasi merupakan tahapan lanjutan dalam proses produksi polivinil asetat setelah tahap inisiasi. Pada tahap propagasi, reaksi polimerisasi terus berlanjut dengan bergabungnya monomer vinil asetat ke rantai polimer yang sudah terbentuk sebelumnya. Proses propagasi terjadi ketika radikal bebas yang dihasilkan selama tahap inisiasi bereaksi dengan monomer vinil asetat. Radikal bebas tersebut akan mengaitkan dirinya dengan monomer vinil asetat membentuk ikatan kovalen baru dalam rantai polimer. Nah, dalam kasus polivinil asetat, setiap monomer yang ditambahkan pada rantai polimer akan terikat melalui ikatan ester.
Proses propagasi berlangsung secara berulang kali, di mana setiap monomer yang bereaksi dengan radikal bebas akan menyebabkan rantai polimer bertambah panjang. Rantai polimer polivinil asetat terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah monomer yang bergabung, dan reaksi ini akan berlanjut sampai tercapai ukuran molekul polimer yang diinginkan atau kondisi reaksi berakhir. Next. Tahapan yang terakhir yaitu tahap proses terminasi. Nah, terminasi adalah tahap akhir dalam proses produksi polivinil asetat, di mana pertumbuhan rantai polimer dihentikan atau polimerisasi berakhir. Ada beberapa mekanisme terminasi yang dapat terjadi dalam produksi polivinil asetat yang terdiri atas 3. Yang pertama yaitu reaksi antara dua radikal bebas. Dalam mekanisme ini, dua radikal bebas bertemu dan bereaksi secara eksotermis, membentuk ikatan kovalen baru antara mereka. Hal ini menghentikan pertumbuhan rantai polimer karena tidak ada radikal bebas yang tersisa untuk melanjutkan reaksi polimerisasi. Yang kedua, ada reaksi dengan molekul penghenti atau terhadap radikal. Dalam mekanisme ini, radikal bebas bereaksi dengan molekul penghenti yang hadir dalam sistem reaksi. Molekul penghenti dapat berupa senyawa seperti penambahan senyawa tertentu yang berfungsi untuk mengkonsumsi radikal bebas. Ketika radikal bebas bereaksi dengan molekul penghenti, pertumbuhan rantai polimer diberhentikan karena radikal bebas terikat pada molekul penghenti dan tidak lagi tersedia melanjutkan reaksi polimerisasi. Yang ketiga yaitu reaksi berakhir sumber radikal bebas. Sumber radikal bebas yang digunakan dalam inisiasi polimerisasi memiliki umur terbatas. Mekanisme terminasi terjadi ketika sumber radikal bebas tersebut terdekomposisi atau habis, sehingga tidak ada lagi radikal bebas yang dihasilkan. Bisa di next. Selanjutnya yaitu proses pembuatan vinil asetat. Next. Dalam proses pembuatan polivinil asetat terhadap 4 proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses penyiapan bahan baku, di mana vinil asetat dengan kemurnian 99,8% akan dialirkan menuju mixer untuk dicampurkan dengan pelarut metanol. Selanjutnya, campuran dari vinil asetat dan metanol dari mixer ini akan dialirkan menuju heat exchanger untuk didinginkan dari suhu 69 derajat Celcius menjadi suhu 60 derajat Celcius. Lalu, umpan yang bersuhu 60 derajat Celcius ini akan dimasukkan ke dalam pack burging column yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen yang terkandung dalam bahan baku vinil asetat. Produk atas dari pack burging column adalah sedikit vinil asetat, metanol, dan seluruh oksigen serta nitrogen. Sedangkan produk bawah dari pack burging column adalah vinil asetat, metanol, dan air yang siap direaksikan dalam reaktor bersama-sama dengan adanya inisiator bensil peruskida. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu reaksi dalam reaktor, di mana produk buah dari pack burging column tersebut akan dipompa ke bagian atas reaktor. Kemudian inisiator dari silo penyimpanan bensil peroksida akan dimasukkan ke bagian atas reaktor. Reaktor untuk pembentukan polivinil asetat ini merupakan reaktor tangki berpengaduk dengan sistem batch yang dilengkapi dengan koil pendingin. Karena reaksi ini merupakan reaksi eksotermis, maka untuk mempertahankan suhu, panas yang ditimbulkan oleh reaksi akan dihilangkan oleh pendingin. Oke, selanjutnya saya masuk ke proses langkah selanjutnya, itu tahap pemurnian produk. Jadi pada tahap ini tujuannya untuk mengambil sisa vinil asetat yang tidak bereaksi dengan cara menstripping di dalam stripper pada suhu 70 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 atm. Di mana umpan masuk melalui bagian atas menara pada kondisi cair jenuh, kemudian disemprotkan melalui pipa asperger. Selanjutnya, cairan mengalir melalui bagian puncak menara melalui pipa asperger dan akan dikontakkan dengan uap metanol yang berasal dari kolom. Uap metanol ini diperoleh dari vaporizer. Produk keluar stripper bagian bawah adalah polivinil asetat yang akan didinginkan sampai suhu 30 derajat. Kemudian polivinil asetat ini kemudian disimpan dalam tangki produk dan siap dipasarkan. Selanjutnya tahap pemurnian vinil asetat, di mana produk atas menara stripper ini kan sebagian besar merupakan vinil asetat dan metanol. Kedua komponen ini akan diambil kembali dengan menggunakan alat ekstraksi dan distilasi. Produk atas ini kemudian dikondensasiin dengan kondensor total, selanjutnya didinginin lagi dengan cooler. Kemudian
dimasukkan ke dalam ekstraktor, selanjutnya dialirkan menuju bagian atas kolom, sedangkan pelarut pengekstrak dimasukkan melalui bagian bawah kolom. Pelarut ekstrak ini berupa etilen glikol. Nah, setelah itu vinil asetat dimurnikan lagi dengan menara distilasi. Hasil menara distilasi ini adalah sebagian besar vinil asetat yang diharapkan dapat dipasarkan kembali dan atau disimpan dalam tangki penyimpanan. Untuk hasil bawah menara distilasi adalah sebagian besar etilen glikol dan metanol yang kemudian dialirkan kembali ke ekstraktor untuk diekstraksi kembali dan digabungkan dengan pelarut pengekstraknya. Next. Baik, selanjutnya masuk ke kondisi operasi. Untuk kondisi operasi di tiap percobaan itu kan berbeda-beda. Karena di awal ini membahas tentang fungsinya sebagai perekat, maka di sini merupakan kondisi operasi dalam percobaan meningkatkan ketahanan polivinil asetat yang digunakan sebagai perekat terhadap air dan suhu tinggi melalui pencampuran dengan melamin formaldehid dan melamin urea formaldehid. Nah, untuk yang pertama di sini adalah kondisi operasi pada metode persiapan. Setelah pencampuran polivinil asetat dengan melamin formaldehid dan melamin urea formaldehid dibiarkan kering, maka dimasukkan ke dalam oven dengan kondisi 60 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, karena tujuan suhunya ini 60 derajat Celcius karena apabila suhunya di atas 60 derajat Celcius akan mengurangi kekuatan adesi polivinil asetat. Yang kedua adalah uji geser balok kayu. Di sini yang pada sampel yang pertama untuk polivinil asetat murni dengan tekanan 2,46 kg per cm kuadrat dan waktu 90 menit pada suhu kamar. Dan untuk sampel kedua dicoba dengan kondisi operasi dengan tekanan 2,46 kg per cm kuadrat dan waktu 60 menit disertai dengan pemanasan oven 1 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Yang ketiga adalah metode analisis termografimetri. Di sini kondisinya pada 13-15 mg sampel dengan suhu 25-700 derajat Celcius dengan laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit di bawah laju alir nitrogen 50 ml per menit. Dan yang terakhir adalah kondisi operasi pada metode spektroskopi inframerah. Di sini dikumpulkan pada resolusi spektrum 4 cm pangkat min 1, 32 pindaian pada rentang 4000 sampai 550 cm pangkat min 1. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.